Kelompok 1. Pemindahan karyawan tanpa konsultasi. Yang pertama, identifikasi konflik. Jenis konflik interpersonal, konflik antara karyawan dan manajemen perusahaan karena kurangnya komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, pihak yang terlibat antara lain karyawan, individu yang terkena dampak pemindahan, manajemen, pihak yang membuat keputusan pemindahan, perusahaan, organisasi tempat karyawan bekerja, klien atau pelanggan, pihak yang mungkin meminta atau mempengaruhi keputusan pemindahan. Yang ketiga, situasi konflik, antara lain konflik karena kurangnya informasi karyawan, tidak diberi informasi yang cukup tentang alasan pemindahan dan proses yang akan dijalani. Konflik karena kurangnya keterlibatan, karyawan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemindahan mereka. Konflik karena tidak kepuasan, karyawan merasa tidak puas dengan keputusan pemindahan dan merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil. Konflik karena stres dan kecemasan, karyawan merasa stres dan cemas tentang masa depan mereka di perusahaan setelah pemindahan. Analisis penyebab konflik. 1. Komunikasi yang multitafsir. A. Kesalahpahaman. Karyawan dan manajemen memiliki persepsi yang berbeda tentang pemindahan. B. Ketidakjelasan. Informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat memicu kecemasan dan ketidakpuasan. 2. Email dan klien yang mendesak. A. Permintaan langsung. Klien meminta perusahaan untuk memindahkan karyawan tertentu tanpa konsultasi sebelumnya. B. Alasan spesifik. Klien mungkin memberikan alasan spesifik tentang mengapa karyawan tersebut perlu dipindahkan. 3. Memo internal tidak ditandatangani. A. Keraguan autentikasi. Karyawan mungkin meragukan keaslian dan otoritas memo tersebut. B. Kurangnya kejelasan. Tanpa tanda tangan, karyawan mungkin tidak memahami siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. 4. Notulen rapat minim kehadiran. A. Kurangnya representasi. Karyawan yang terkena dampak mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan. B. Keputusan tidak adil. Keputusan pemindahan mungkin tidak mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan yang karyawan terkena dampak. C. Kurangnya transparansi. Proses pengambilan keputusan mungkin tidak jelas atau transparan. Ketiga, analisis gaya komunikasi. Yang pertama, komunikasi dua arah. Manajemen memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan pendapat dan pertanyaan tentang pemindahan. Yang kedua, komunikasi yang transparan. Manajemen memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang alasan pemindahan dan proses yang akan dijalani. Keempat, solusi penyelesaian konflik. Yang pertama, jangka pendek. A. Komunikasi langsung. Manajemen harus berkomunikasi langsung dengan karyawan yang dipindahkan untuk menjelaskan alasan pemindahan dan proses yang akan dijalani. B. Mendengar keprihatinan. Manajemen harus mendengarkan keprihatinan dan kekhawatiran karyawan yang dipindahkan untuk memahami kebutuhan mereka. C. Memberikan informasi yang jelas. Manajemen harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang proses pemindahan dan apa yang diharapkan dari karyawan. D. Menawarkan dukungan. Manajemen dapat menawarkan dukungan kepada karyawan yang dipindahkan, seperti bantuan dalam proses adaptasi atau pelatihan. Yang kedua, jangka panjang. A. Membangun komunikasi yang efektif. Manajemen harus membangun komunikasi yang efektif dengan karyawan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keprihatinan mereka didengar dan dipahami. B. Mengembangkan proses konsultasi. Manajemen harus mengembangkan proses konsultasi yang efektif untuk memastikan bahwa karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemindahan. C. Meningkatkan transparansi. Manajemen harus meningkatkan transparansi